Halo semuanya, kembali lagi di Crowtech. Kali ini kita akan masuk ke sesi Crowtalk, yang dimana sesi sebelumnya itu membahas tentang microtransaction di dalam game. Bagi kamu yang belum nonton, kamu bisa nonton di atas pojok kanan atas ya, atau di playlist Crowtalk. Di Crowtalk kelima ini, kita akan membahas tentang racikan rakit PC gaming untuk game 2020 ke atas, dan membutuhkan dana berapa ya. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, sebelum mulai, kamu bisa subscribe dan aktifin lonceng di sebelahnya, biar nggak ketinggalan info update lainnya. Dengan berakhirnya masa PlayStation 4 dan Xbox One yang sudah semakin dekat, banyak orang mulai bimbang untuk pindah dari konsol saat ini ke next gen atau merakit PC. Kamu yang belum pernah menyentuh dunia PC gaming maupun baru akan menentukan platformmu, tentu akan menimbang dari banyak sisi, mulai segi harga, kemampuan, hingga game yang ditawarkan. Banyak sekali orang yang mulai mencoba, memprediksi, dan merakit PC gaming dengan hardware yang setara atau sedikit lebih mahal dengan harga konsol next gen, yakni PlayStation 5 dan Xbox Series X. Namun seperti yang telah kita ketahui, hal tersebut jelas tidak mungkin bisa setara karena game yang dibuat untuk konsol sudah diatur sedemikian rupa agar kamu bisa memainkannya dengan lancar. Seburuk-buruknya dengan mengurangi beberapa kualitas visualnya hingga lakukan upscale. Di sisi lain, PC tidak bekerja sama halnya dengan konsol. Memainkan game di PC akan otomatis kurang lebih sama seperti mencoba versi mentah dari pengembangan gamenya langsung. Hal ini karena tidak adanya batasan apapun dari gamenya untuk meningkatkan performa hardwaremu. Oleh karenanya, kamu harus teliti memperhatikan komponen yang ada sebelum berpindah ke PC dan belajar terus agar mampu merakit PC gaming impianmu. PlayStation 5 akan diprediksi memiliki harga sekitar 8-10 atau bahkan 12 jutaan saat rilis. Sedangkan Xbox Series X baru-baru ini merilis harga di sekitaran 4 jutaan dan jika masuk ke Indonesia sekitar 5-6 jutaan. Namun dengan uang sebanyak itu, saya yakinkan kamu tak bisa merakit PC yang setara karena banyaknya fitur yang ia miliki. Lalu sebenarnya berapa sih dana yang kamu butuhkan untuk merakit PC gaming yang mampu bertahan hingga setidaknya 5-6 tahun ke depan? Berikut beberapa contoh racikan PC gaming untuk game tahun 2020 ke atas. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya akan sebutkan disclaimer agar kamu tidak salah paham dengan sesi Crowtalk kali ini. Dan juga siapkan snack atau cemilan karena sesi Crowtalk kali ini lumayan panjang ya, karena kita akan membahas spesifikasi hardware rakit PC gaming, high-end dan mid-end. Sampai sini sudah cukup paham ya. Jadi mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas rakit PC gaming high-end. Memainkan game dengan 60 fps atau lebih tanpa nge-lag adalah impian semua gamer, termasuk saya ya. Dengan game yang berkembang menjadi lebih canggih dan demanding ke depannya, maka wajar apabila kamu perlu rig keren yang mampu memainkan game di resolusi yang kamu butuhkan, seperti 1080p atau bahkan 4K, ya. Terutama dengan settingan grafik tinggi tanpa nge-lag. Terlebih jika kamu ingin rigmu bertahan hingga 5 tahun ke depan, berikut contoh racikan yang kami sarankan untuk mengatasi hal tersebut. Target
Langsung kita masuk ke contoh racikan high-end-nya. Racikan ini adalah Intel dan Nvidia ya. Untuk menggunakan prosesornya Intel i5 9600 3,1 GHz. Lalu motherboardnya itu ada Gigabyte B360 Aorus ya. Jadi ini sudah bisa untuk bermain game ya. Jadi GPU-nya itu bisa memakai Galaxy RTX 2080 Ti Edition Triple Fan. RAM-nya 32 GB, G-Skill DDR4 ya. Dan PC-nya itu sudah 24.000. PSU-nya 750 watt, Be Quiet ya, sudah 80 plus gold sertifikat. Lalu coolernya itu Cryoric C7G, hard disk WDC 2TB, Ultra Star, SSD kita menggunakan Samsung SSD 250GB Evo di 860. UPS-nya antara PC back UPS 1000 volt. Total estimasi dana rata-rata yang dibutuhkan 32 sampai 36 juta ya. Estimasi dana yang dibutuhkan cukup besar untuk brand Intel dan Nvidia. Hal ini berkat GPU flagship Nvidia yang ada saat ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal, yakni kisaran 17 juta rupiah untuk seri termurahnya. Namun hal tersebut sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Tak heran apabila ia dinobatkan menjadi GPU terkuat saat ini. Kita langsung ke yang kedua ya, adalah rakit PC mid-end. Meskipun gaming semakin demanding, namun tak ada salahnya jika kamu merakit PC demi kebutuhanmu hingga 5 tahun ke depan. Jadi kamu yang baru saja merakit PC dan ingin menikmatinya juga ya, bisa melakukannya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Dan semoga racikan kali ini ya, di Krotok kali ini bisa menginspirasimu. Oke, racikan mid-end Intel Nvidia, kita menggunakan Intel i5 8600K, motherboardnya Asus TUF atau TUF ya, B360 Plus Gaming, GPU-nya Galaxy RTX 2060 Super ya, RAM-nya itu 16GB Corsair Vision LPX PC 21000. PSU-nya itu 650 watt, Be Quiet sudah 80 plus bronze. Coolernya Cryoric C7G, hard disk seperti biasa, WDC 2TB, dan SSD masih sama ya, sama seperti sebelumnya high-end, yaitu Samsung SSD 250GB Evo 860. UPS-nya menggunakan APC back UPS 1000 volt. Dengan racikan tersebut, kita mendapatkan total estimasi dana rata-rata yang dibutuhkan 20 sampai 22 jutaan ya. Racikan versi mid-end termasuk paling terjangkau dengan performa yang sedikit lebih baik untuk game zaman sekarang yang demanding. Saya tidak bisa menjamin apakah ia bisa berjalan 60 fps atau lebih tinggi jika dijalankan di resolusi 1440p. Namun jika kamu baru saja merakit PC gaming dan ingin menikmati game zaman sekarang ke atas ya, dan juga ke atas, racikan PC di atas mungkin bisa menjadi inspirasimu ya. Meski kamu setidaknya membutuhkan biaya yang cukup fantastis, namun racikan di atas merupakan salah satu rig atau racikan yang bisa kamu nikmati untuk menghadapi game zaman now atau zaman sekarang dan tahun berikutnya ya. Terlebih kamu yang memiliki target ingin memainkan game Cyberpunk 2077 yang akan hadir nantinya ya, yang pasti kita bakal tunggu-tunggu banget nih dengan lancar. Saya paham betul mungkin racikan di atas kurang sempurna karena saya sendiri bukan ahli dan hanya belajar dari pengalaman. Namun kamu bisa membantu teman kamu dengan racikan rakit PC gaming yang di atas yang mungkin kamu pikir lebih baik dengan daya tahan tinggi melalui di kolom komentar di bawah ya. Dan segini dulu pembahasan kita kali ini. Jika informasi ini bermanfaat, kamu bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.